Selamat datang di cerita hikayat Nusantara berjudul Jejak Pengorbanan di Hutan Tanpa Ujung. Selamat menyaksikan. Pada masa silam, di kerajaan Nusantara yang megah, hiduplah seorang pangeran bernama Surya. Ia adalah putra dari Raja Langit, penguasa yang bijaksana. Ia mewarisi kekuatan dari pusaka kerajaan bernama cincin matahari yang memberinya kekuatan untuk mengendalikan api dan cahaya. Suatu hari, Pangeran Surya mendengar legenda tentang seorang dewi bernama Kencana. Dewi Kencana adalah makhluk gaib yang tinggal di hutan tanpa ujung, sebuah tempat yang penuh misteri dan tidak bisa dimasuki oleh manusia biasa. Pangeran Surya merasa terpanggil untuk mencari Dewi Kencana, bukan untuk permintaan pribadi, tetapi demi kerajaan yang sedang menghadapi kekeringan panjang. Dengan niat yang tulus, ia pun memulai perjalanannya ke hutan tanpa ujung. Ketika memasuki hutan, Pangeran Surya segera disambut oleh makhluk gaib dan rintangan yang menakutkan. Pada suatu malam, ia diserang oleh serigala-serigala hitam dengan matanya. Dengan cincin matahari, Pangeran Surya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, memanaskan udara, hingga serigala-serigala itu mundur ketakutan. Setelah berminggu-minggu melintasi hutan yang penuh dengan keajaiban dan rintangan, Pangeran Surya tiba di sebuah danau yang sangat dalam dan luas. Di seberang danau itu, ia melihat sebuah kuil berkilau yang tampak berada di nulia lain. Di tepian danau ajaib, di tengah hutan tanpa ujung, Pangeran Surya memandang Hui berkilau di seberang danau. Mengetahui ia harus menyeberang danau untuk bertemu Dewi Kencana, ia melepas cincin matahari yang memberinya kesaktian, lalu melangkah ke dalam air yang dingin. Ketika hampir tenggelam, tiba-tiba air danau berubah menjadi jernih menopangnya, dan muncullah Dewi Kencana dengan sinar keemasan di sekitarnya. Pangeran Surya, apa yang membuatmu datang ke tempat ini, meninggalkan kekuatanmu dan mengambil risiko yang begitu besar? Dewi Kencana, aku datang bukan untuk diriku sendiri. Kerajaanku dilanda kekeringan yang hebat dan rakyatku menderita. Aku memohon kepadamu, berikanlah berkat agar hujan kembali turun di tanah kami. Mengapa kamu mengorbankan segalanya demi orang lain, Pangeran? Bagaimana kekuatanmu sangat berharga. Bagiku, seorang kesatria sejati tak hanya membimbing dirinya sendiri, tetapi juga mereka yang bergantung padanya. Kesaktian dan kekuatan hanya berarti jika digunakan untuk melindungi dan membawa kesejahteraan bagi orang lain. Kau adalah pangeran yang luar biasa, Surya. Tidak banyak yang datang ke tempat ini dengan niat yang tulus sepertimu. Bagiku, keabadian tak ada artinya jika aku harus melihat ragaku menderita. Kekuatan yang kutinggalkan adalah untuk mereka, bukan untuk diriku sendiri. Kau telah membuktikan keberanian dan kesaktian yang sejati, maka permintaanmu akan kukabulkan. Mulai saat ini, negeri Nusantara akan kuberkahi. Hujan yang cukup dan panen yang berlimpah. Tanah akan hidup kembali dan kekeringan yang melanda di kerajaan akan berakhir. Terima kasih Dewi Kencana. Kau telah memberikanku harapan yang lebih besar dari segala kekuatan yang kumiliki. Kau yang mendapatkannya, Pangeran Surya, dan sebagai tanda penghormatan, ku kembalikan cincin matahari ini kepadamu. Ingatlah, kesaktian ini hanya akan bertahan jika kau tetap setia padanya dan hatimu yang tulus. Aku berjanji akan menggunakan kekuatan ini demi kebaikan dan keadilan. Terima kasih atas kepercayaanmu, Dewi Kencana. Sudah, pergilah Pangeran Surya. Negeri dan rakyatmu membutuhkanmu. Dan ingatlah, di setiap tetes hujan yang turun, ada doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan.
Ketika ia kembali ke kerajaannya, hujan mulai turun dengan deras membawa kehidupan baru bagi rakyatnya. Kisah pengorbanan dan kemustahilan yang ia hadapi menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Terima kasih sudah menyaksikan susunan cerita hikayat yang berjudul Jejak Pengorbanan di Hutan Tanpa Ujung. Sampai jumpa.